Itu Herlina Lim itu hanya keset kaki, Mas. Nah, di atas keset kaki itu sepatu ya Harvey Muiz. Kaos kaki itu udah pasti RBP. Di atasnya kaki itu ada tuh yang punya bintang sampai 4 di pundak. Kalau A ini perempuan, dulunya bagian dari keluarga yang berpengaruh itu. Kalau dihitung hari ini di atas rata-rata kemampuan kekayaannya, tempat tinggalnya aja sudah sebesar lapangan bola kali ya. Sosok artis S yang disebut terseret kasus korupsi Harusnya diasumsikan orang apa di persepsi publik saat ini itu kegiatannya baik. bisa Ya. dibilang berhubungan dengan keagamaan, berarti bukan penyanyi, bukan public figure, ustadz. Sekarang artis, C. Beberapa tahun lalu juga dia terkontaminasi dengan ambang kok. Ini orang tidak terdeteksi pada data-data publik. Mereka akan tetap dipanggil oleh kejaksaan. Kalau mau fair, C yang harus dipanggil. Yes. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Waalaikumsalam. bersama saya Uya Kuya, disiarkan dari Pasadena, Los Angeles, USA, Amerika Serikat. Di sini malam, dan dari Jakarta siang hari ya, Pak ya? Ya, Siang, Bang ya? siang, siang. Ya, sekarang kita bersama Bang Iskandar Sitorus dari Indonesian Audit Watch sebagai sekretaris DPP ya? Sekretaris pendiri. Sebenarnya di PP itu nggak ada, Mas, sekretaris pendiri Ya. tok gitu. Sekretaris pendiri dari Indonesian Audit Watch. Ya. Oke, ini berkaitan dengan kasus korupsi timah 271 triliun ya, yang sudah jadi tersangka, termasuk salah satunya Harvey Muiz, suami dari Sandra Dewi. Dari beberapa pernyataan di media, Bang Iskandar memberikan beberapa pertanyaan, di antaranya juga 3 artis inisial A, S, dan C yang katanya juga terseret. Oke, saya baca artikel dulu. Bisa jadi tersangka korupsi timah, Kejagung beri sinyal ada tambahan baru. Artis inisial A, S, dan C. Nah, artis inisial A kecipratan uang korupsi timah akan terbongkar. Suaminya keluarga kaya raya. Sosok artis yang diduga terlibat korupsi, Harvey Muiz berinisial A, punya kehidupan wah. Siapakah sosok artis C dan S yang disebut terseret kasus korupsi? Pernah jadi MC katanya. Nah, Bang, pernyataan Abang nih. Kalau sekarang ada yang terlibat, dia seorang perempuan. Dia merupakan istri dari keluarga yang wah. Dan bisa disebut atau bisa dibilang dia itu seleb. Perempuan berinisial A. Ada lagi nih. Orang-orang ini meriah, megah seperti orang benar dan menjadi seperti orang baik. Padahal menggunakan uang hitam. Memang wajar kalau umpamanya selamatan. Dia menyerahkan jet kepada anaknya, MC-nya tentunya mahal. Wong harga jetnya lumayan. Atau waktu nyerahin, Ferrari kan pakai MC tuh. Nggak ujuk-ujuk kayak gitu. Bang, Ya. kayaknya banyak yang kita bahas nih. Boleh, Mas ya. Artis-artis tersebut tadi, ya kan? Tapi sebelum kita bahas artisnya, bener-bener nggak artis inisial A, S, dan C itu apa cuman lempar isu doang biar rame nih, Bang? Jadi terima kasih Mas Uya, terima kasih Iya, Bang. penggemar podcast Mas Uya Kuya. Jadi kalau Iya, kami bicara itu kan pakai data. iya, Datanya publik. Sebagian besar nanti datanya kami beli sendiri dari akses yang ada terbuka di Kementerian Hukum dan iya. HAM. Jadi tidak mungkin berbohong datanya. Oke, Kemudian dari oke, oke. data kami akan membuat analitatif. Dari analitatif kami berbicara opportunity, Iya, kecenderungan, peluangnya, apakah loose atau bagaimana gitu. Lalu kalau kita perhatikan dari habit, lalu kita perhatikan data-data di media sosialnya, kita perhatikan di pemberitaan, kita tracking hal-hal lain yang tidak lazim ya, seperti apakah orang ini sering minum kopi, lalu biasanya minum di daerah selatan, barat atau timur atau utara, itu kan menjadi hitungan-hitungan bagi kami. Karena kalau iya. umpamanya di daerah barat cenderung kecil tempat-tempat yang megah dan wah, tidak seperti selatan atau utara gitu. Nah, itu contoh kecil. Lalu kalau kami menggunakan inisial-inisial itu lebih pada gelegar teman-teman infotainment agar apa ya perspektifnya itu bukan semata-mata politis dan juridis gitu, tetapi ada masuk hal-hal yang ringan yang bisa menyentuh dan menggerakkan publik untuk berkontribusi bersama-sama mengamati, mengawasi dan mendorong kasus ini. Kurang lebih sementara itu dia Mas Yuya. Nah, jadi tidak asal Oke. tuding, malah kalau kemarin kan sempat itu ada debatable ya. Nggak mungkin dong istrinya SD dipanggil dan nggak mungkin jadi bermasalah gitu.
Faktanya diblokir rekeningnya kan. Blokir adalah ciri-ciri dari keterlibatan seseorang. Itu ciri-ciri. Oke, oke, Bang. Ya, Jadi ASA, S dan C ini benar-benar ada ya, ada inisial ini sekali ya. dan kalaupun disebut mungkin bukan pelaku utama atau penggerak motor utama, bisa jadi terkonsolidasi atau teraliri uang hitam itu. Dananya. Oke. Kita bahas itu nanti sebentar, Bang. Tapi saya mau tanya dulu, apa yang Abang ketahui tentang kasus timah ini? Sejak kapan sebetulnya dan apa saja siapa saja yang terlibat dan sebenarnya apa yang Indonesian Audit Audit Watch ini eh, tahu gitu, Bang? Jadi gini dia Mas Uya, ini sebenarnya kalau diumumkan Kejaksaan Agung itu kan periodisasinya 2015-2022. Yes. Kebetulan waktu itu kami juga sudah nangani tahun 2014 saat itu adalah ada dugaan oknum Kapoldanya justru yang nyedot timah menggunakan dan menggerakkan dengan cara-cara yang bertentangan dengan perundang-undangan. Lantas Oknum kami Kapolda pada saat itu iya, lalu kami kejar, kami laporkan kepada Kapolri. Ya alhamdulillah nggak sampai 10 hari dicopot. Dicopot dicopot nih Kak. Kapoldanya pada saat itu Iya. Nah, atas jadi laporan dari Indonesian Audit Watch. kita gerakkan teman-teman di sana waktu itu kami Oke. nggak mau di depan masyarakat di sana. Nah, Oke. lantas itu bergulir, lalu kami makin temukan, oh ada keanehan-keanehan. Dan prediksi kami itu terjadi di 2023 akhir ketika Kejaksaan Agung mulai mengendus dan menyidiknya. Dan kita harus sama-sama ketahui bahwa ini adalah perhitungan cermat oleh pihak Kejaksaan sebagai penyidik bahwa mereka bisa menghitung ada impact dari suatu tindak pidana korupsi yang Ya. bisa dihitung ketika merusak alam, ketika berdampak pada alam. Ya. Jarang kasus korupsi seperti ini bisa diungkap, Mas Uya. Ya. Tapi kalau ini mereka berhasil, kita harus hormat kepada mereka. Ya, Begitu. biasanya kan kasus korupsi itu kan atas kerugian yang sudah terjadi, berapa Betul. aliran uangnya, berapa negara dirugikan. Kalau ini kan ibaratnya potensi kerugian negara yang bisa terjadi karena kasus ini kan. Betul. Tapi Betul. tapi tapi disikapi kasusnya dan dijalankan. Jadi kalau bisa Betul. sampai selesai hebat berarti Bang ya. Hebat. Sangat luar Oke, biasa Jaksa Agung. tapi apa yang Abang ketahui di tahun-tahun itu? Di Di tahun-tahun sebelum tahun-tahun itu 2023 ini? sebenarnya kalau kita mau jujur, penambang liar terhadap produk atau hasil alam timah ini itu udah puluhan tahun. Itu soal biasa di Indonesia sebelum kemerdekaan juga gitu ya. Kalau ada kita ketahui tambang emas, kita orang tidak berpunya, tapi areanya area orang berpunya. Kita mencoba mencari cara supaya ikut menikmati itu. Itu manusiawi, manusiawi Iya, sekali. Persoalannya adalah ketika ada larangan untuk tidak seperti itu. Larangan seperti penambangan liar. Yang menjadi masalah sebenarnya Mas Uya, saat iya, itu ada ketidakadilan Mas Uya. Ketidakadilannya begini. Puluhan tahun rakyat itu mengambil dengan cara manual timah-timah tanpa iup, tidak iya, tanpa berizin. izin usaha ya. Lalu mereka untuk menjadi makan dan kemudian sebagian menjadi menambah tabungan dan kaya raya. Hemat kami itu sebenarnya sah-sah saja, sah Iya, saja. Karena apa? Itu dilakukan dengan niat untuk menambah dan merubah hidup, bukan untuk niat menabrak dan atau mencuri milik orang. Kenapa iya, Mas Uya? Harus kita pahami bahwa PT Timah kan hanya sekedar punya kertas iup. Hasil timah itu ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, Mas Uya. Nggak iya. perlu diciptakan itu. Dan dia mengambil itu nggak juga melebur atau menggunakan smelter atau memformulasi jadi bahan setengah matang. Enggak. Nah, ketidakadilan ini menciptakan celah rakyat jadi mencuri, Mas. Nah, Oke. kenapa dulu tidak diberikan peluang untuk itu dikurangi? Malah yang terjadi, ternyata di 2015 itu, PT Timah mengakomodasi model pencurian, para pencuri, lalu diorganisir oleh orang-orang lokal di sana, berkolaborasi dengan orang Jakarta yang para Iya. tersangka-tersangka ini, lalu dijustifikasi melalui bentuk MOU. Nah, ini yang menjadi unik gitu. Oh.
Jadi seolah-olah ilegal yang dilegalkan tanda kutip gitu ya. Betul. Ini sama dengan apa Oke. ya? Dua daging yang halal dan haram dipadukan seakan-akan jadi halal. Itu nggak boleh. Ya, iya. Itu. Itu yang kami Oke. pahami dan kami ikuti dari sejak 2014. Begitu Mas ya. Nah, siapa saja yang terlibat? Kalau mau jujur dalam iup pertambangan, pertanggungjawabannya itu tentu di daerah ada di pundak gubernur. Oke. Gubernurnya harusnya diseret dari Gubernur priorisasi pada itu. saat itu Pak Gubernur gimana? Iya, dari mulai gubernur 2015 dong. Kan Kejaksaan Oke. membuat priorisasi 2015 sampai 2022. Nah, diseret. Iya. Lalu kepala dinas pertambangannya harus diseret, kepala dinas kelautan dan atau kehutanan di sana harus diseret. Lalu kalau kita perhatikan lagi sampai kepada pemerintah pusat, jangan lepas tangan tuh Kementerian SDM, Siapa aja, Bang? Kementerian SDM, baru nanti Dirjen Pertambangan, baru Kementerian Iya. Kehutanan, Dirjen Dirjen di sana yang terkait dengan tanah, yang terkait dengan air dan atau laut. Dan jadi baru Kementerian apa ya, KKP ya, Kelautan gitu. Jadi mungkin mereka tidak tahu karena itu area tugas pokok fungsi mereka daerah Iya. lingkup mereka gitu loh. Kalau mereka dianggap tidak tahu ya walau alam ini berarti mereka tidak sesungguhnya memproses kasus ini begitu dia. Oke. Jadi kalau harusnya benar-benar fair dibuka semuanya, tadi gubernur harus Harus. tanggung jawab, terus dinas-dinas pertambangan, Betul. kelautan, KKP tadi semua harus ikut Ya, kena gitu ya. Nah, betul harusnya. tapi kalau emang melibatkan banyak orang itu dan intinya kenapa baru sampai sekarang diendusnya sama kejaksaan? Kenapa tidak jadi seolah-olah kayak di backup gitu, Bang? Siapa yang membackup itu? Kalau mau jujur Mas, pasti di backing. Ada backingnya. Ini di backup. Ya apa yang backing, Bang, kira-kira? Ya, kalau itu tentu orang yang mempunyai kewenangan, mempunyai pengaruh kekuasaan, baik dalam politik, keamanan, pertahanan, dan lain-lain. Itu pasti. Oke. Mereka itu berseragam, mempunyai pangkat di pundak, nggak tanggung-tanggung, bisa bintangnya sampai 4, 3, atau 2. Artinya aparat keamanan back jadi backupnya nggak? Harus itu, itu faktanya itu. Nggak mungkin Siapa? nggak berjalan. Menurut Indonesian Audit Watch siapa saja yang terlibat? Pasti kan kalau udah dari 2015 mengendus ini, artinya sudah ada nama-nama atau orang-orang tertentu yang menurut IAW orang-orang ini yang terlibat nih, Bang. Kalau yang Sebut aja inisial-inisialnya atau dari instansi mana, Bang? instansinya pasti ada dari Oknum Polri, Oknum Angkatan Hmm. Laut, Oknum Bea Cukai, eh ya itu kan untuk di luar institusi pemerintah daerah. Mereka Oke. berkolaborasi untuk mensukseskan maling ini. Kalau nggak mungkin mereka bisa nyaman melakukan itu. Indonesian Audit Watch sebetulnya sudah ada nama-namanya nggak siapa-siapa saja orang-orang itu? Kalau penyebutan nama dari luar iya, tetapi dalam proses penyidikan biarlah nama-nama yang diumumkan oleh penyidik nantinya seperti yang sudah mereka umumkan itu kan ada 16 ya. Nah, tetapi kan Ya. yang sayangkan masih belum ada personal yang pada saat itu berwenang atau berkuasa atau mempunyai tugas pokok fungsi untuk pengamanan atau menghindarkan negara dari kerugian penambangan liar kan. Belum ada. Oke. Setahu Indonesian Audit Watch dari mana saja tuh inisial apa saja? Kalau yang kita harapkan mereka harusnya berani mengumumkan dari pihak satu, yang namanya dari pihak Oknum Kepolisian, Ya. Oknum Angkatan Laut, Oknum Bea Cukai, yang paling lagi yang paling telak itu harusnya Oknum Gubernurnya, harusnya ada. Ini Oke, enggak, kalau dari malah kepolisian atau ada dari satu bea cukai, levelnya level apa? ya yang berwenang di provinsi itu, Mas, di lingkup provinsi. Karena kan iup pertambangan ini tidak di satu kabupaten, Mas, Iya. lebih dari 2 kabupaten Mm-mm. di Bangka Belitung itu. Dan ini Iya. auranya tetap terkait dengan Angkatan Laut. Oknum Angkatan Laut pasti terlibat karena di sana kan pulau-pulau, Mas. Nggak mungkin Angkatan Laut tidak mengendus itu. Nggak mungkin.
Oke, sekarang Harvey Muiz. Ya, Menurut Indonesian Audit Watch, Harvey Muiz adalah tokoh utamanya paling atas apa ada lagi yang di atas? ada lagi Mas. Jadi kalau kami kan sebutkan kemarin tuh Herlina Lim itu hanya keset kaki Mas. Oh iya. Iya, Nah, di atas keset kaki itu sepatunya Harvey Muiz. iya. Di Nah, atas itu kaos ada lagi. kaki ada kaos kaki itu udah pasti RBS, RBP. Hmm. Di atasnya kaki itu ada ya oknum yang berkuasa itu yang punya bintang sampai 4 di pundak, mantan pensiunan kan gitu dia. Mantan pensiunan. Iya, Jadi oknum yang berpangkat itu seragam dong Bang ya? seragam. Dia berseragam karena dalam apa ya warna-warni kejahatan mereka tidak akan berhitung kalau tidak kepada aparat. Habis aparat biasanya mereka berhitung terhadap kelompok-kelompok kuat atau kelompok solid terorganisir. Oke. Nama-namanya ada Nah, nama yang terkenal Bang? ada ya mungkin kalau petingginya dulu karena ini Mas Uya ya kalau Mas Uya kan insya Allah kan ini tinggal dilantik DPR-nya ya. Nah Iya. kita sebut pernah berbintang inisial B. Tunggu saya Cukup mikir itu aja. nih. Pernah berbintang inisial B. Iya, mungkin itu aja dulu untuk Mas Uya kan. Saya di fur nih kayaknya. Ya, ya. Ini orang yang kita duga mengorganisir sampai terjadi pembelian smelter. Smelter ini kan dibeli dari orang yang benar-benar kaya. Tetapi pembelinya tidak benar-benar kaya. Unik kan? Oh, jadi dibeli dari orang yang benar-benar kaya, tapi pembelinya tidak benar-benar kaya. Jadi Iya. nama yang dimajukan buat seolah-olah dia pembeli gitu. Iya, sebenarnya kan itu. Oke. Selain pernah berbintang inisial B ada lagi, Bang? Nama yang Kalau familiar. sudah pasti gubernur ya. Gubernur Nah, periodisasi. Itu bisa di tracking nanti siapa. Karena nggak mungkin itu tidak terjadi sebab di itu kegiatan memadukan antara eh, penambang liar dengan PT Timah, kemudian modelnya adalah model seperti yang diduga atau dituduhkan Kejaksaan Agung itu approving dari gubernur harusnya ya. harusnya. Jadi nggak ada yang ujuk-ujuk Mas Uya. Mas Uya gini aja lah. Bagaimana mungkin katanya Harvey Muiz bisa menelpon dirut PT Timah yang kelasnya di atas kalau tidak ada Ya, orang di atasnya. Itu nggak mungkin. oke. Ada nama-nama eh, seksi atau nama-nama orang-orang terkenal yang terlibat dalam kasus ini yang belum belum disebutkan nama Kejaksaan Agung, Masih banyak yang belum mereka sebutkan, tapi kami yang nama populer. nama populer mungkin yang tadi karena orangnya sampai sekarang gagah dan cenderung bisa mempengaruhi. Tetapi kami yakin bahwa warna apa ya korpsnya yang sekarang atau baju kelompoknya yang sekarang yang dibiayai negara itu nggak suka dengan model itu, Mas. Makanya kasus ini Oh, naik. oke tunggu. Jadi dari kelompoknya si B itu sendiri, satu institusinya tidak suka justru dengan kegiatan ini Betul. Dianggap di sudah institusi yang sama. iya, dianggap sudah berbahaya dan dianggap sudah merusak. Oke, makanya dia ikut bongkar gitu. Iya. Kalau enggak, Mas, luar biasa. Kasus sebesar ini, Mas. Iya. Luar biasa. Makanya ini konsolidasinya adalah antara aparat hukum negara yang memang sama sekali tidak terlibat terhadap korupsi ini. Keren kan, Mas? Keren, mantap itu. Nah, pertanyaannya, ada nama-nama pejabat yang sekarang masih menjabat yang sebetulnya juga terlibat? Kalau mereka sudah tidak menjabat lagi rata-rata. Dalam pusaran kasus uang ini juga tidak ada. Kalau dalam pusaran uang masih tetap mereka mengkonsolidasi. Ada Kalau nama yang terkenal dan masih menjabat, ya ini dia tadi si bapak yang B itu masih Bapak B dia. itu. Masih menjabat Masih si B ikut ini. fathernya dia. Oh tidak lagi. Dia hanya Tidak lagi ya. apa ya? Masih apa? Karena dia bekas pejabat, mungkin mengkonsolidasi mantan-mantan anak buahnya aja gitu. Saya penasaran bang. Habis ini kita teleponan, kita ngobrol ya. Siap, siap Mas Yuya, siap, siap. Nah, sekarang artis A, S, dan C. Coba satu-satu bang.
Apa aja Kalau kami terlibatnya? dapat, sebenarnya kan Mas Uya, saya ini dengan teman-teman kan bukan dukun. Kami juga Ya. tidak begitu tahu dengan mereka. Tetapi Hmm. kami tahu dari data. Dari Hmm. data, kemudian data publik yang terpublikasi yang bisa kita akses dengan Ya. kecerdikan Ya. memanggil di googling itu kan lebih cepat. Hmm. Kalau A ini perempuan, Mas, dia perempuan Ya. yang dulunya bagian dari keluarga yang berpengaruh itu. Lantas Dulunya kalau dia, berarti dia sudah tidak jadi bagian dari keluarga. Maaf saya iya, potong. hari ini sudah Bercerai? tidak. Saya nggak tahu pula kalau sampai ke situ, Mas. Kalau Oke. cerai atau apa namanya ya. Kan Tapi yang logikanya pasti, dulu pernah bagian keluarga ini dulu. iya, Berarti kan iya. nggak mungkin dia dikeluarkan dari keluarga begitu aja kan? Pasti hubungannya pasti cerai. Kalau logika saya begitu benar ya Bang? Bisa kalau logikanya Mas Yuya kita ikuti memang bisa juga jadinya. Oke, lanjut lanjut Bang. Ya. Terus Nah, Bang? jadi mungkin dia tidak menyadari yang didapatkan dari keluarga itu atau suaminya, dan mungkin juga dia kalau kita asumsikan tidak berlebih layaknya seperti SD itu. Bukan Oke, seperti si S tidak itu. berlebih sebagai SD, tapi Oh, iya. dia kaya. Kalau dihitung hari ini di atas rata-rata kemampuan kekayaannya, saya pikir seleb untuk ukuran seleb, selebriti di atas rata-rata lah. Karena Oke, tempat tinggalnya aja sudah sebesar lapangan bola kali ya. Der. Saya mau pakai ilmu psikologi saya Bang. Lihat Iya saya Mas Bang. Win. Masih jadi seleb orangnya Bang? Nah kalau itu saya belum tahu itu. Kalau saya sekarang ya. Oke, saya tanya Bang. Artis sinetron? Kayaknya iya. Karena jujur Penyanyi? aja Mas Uya, kayak Mas Uya, saya bisa kenal Mas Uya karena ada politiknya dikit. Kalau Oke, ansih oke. selebriti kurang saya kurang hafal banget Oke. gitu. Maklum Penyanyi orang Bang? dulu. Penyanyi Bang? Kalau saya sehingga saya nggak begitu dalam dunia nyanyi kurang begitu tenar ya. Presenter? Host di TV? Masih di TV? Masih ada di TV sebagai host? Kalau itu saya nggak pantau sekarang ya Mas ya, karena saya juga udah Oke. bisa dibilang nggak pernah nonton Tapi televisi, saya perempuan pakai ya Bang FYP ya? aja. Iya, jadi Perempuan ya? dia perempuan. Siapakah sosok artis S yang disebut terseret kasus korupsi? Harusnya diasumsikan orang di persepsi publik saat ini itu kegiatannya baik karena kemampuan personalnya gitu ya. Nah, kalau itu artinya dia belum berulang-ulang, tidak menjadi apa siklus ya, bukan menjadi siklus yang jadi utama gitu. Harusnya sifatnya kegiatannya baik. Oke, kalau saya simpulkan berarti dia pernah dipakai jasanya untuk satu kegiatan, tidak berulang-ulang. Kegiatan baik bisa Ya, dibilang berhubungan dengan keagamaan atau bisa charity. dengan moral, charity, ya betul Mas. Oke, apakah dia seorang artis? Sorry, public figure, penyanyi? Pesohor lah mungkin Mas ya, pesohor lah ya. Oke, berarti bukan penyanyi, bukan public figure. Ustadz, Saya nggak tahu pula mungkin sekarang artis. C. beberapa tahun lalu juga dia terkontaminasi dengan tambang kok. Itu dia kan. Perempuan apa laki-laki? Perempuan. Perempuan terkontaminasi dengan tambang beberapa tahun yang Mm-mm. lalu. Iya. Sampai sekarang namanya masih populer di dunia artis. Saya sekali lagi seperti yang tadi kurang memahami kalau di artisnya Mas, tapi menyebut bahwa itu selebriti atau pesohor gitu Mas. Oke, hubungannya apa dengan kasus timah ini? Eh, Dengan tambang langsung sepertinya apa dia sebagai sepertinya dipakai mau jasanya cawe juga? sepertinya mau cawe untuk sesuatu jasa. Nah, kalau ini dia grade-nya memang agak lebih lebih keras ya, Oh, lebih tegas. maklar. Nya mirip itu. Cewek-cewek dalam satu jasa. Jadi maklar untuk jasa tertentu lainnya berarti ya. Iya, betul, Mas. Perempuan artis ya. Iya, perempuan. Jadi ini yang kita sangat sayangkan ketika menjadi aktif. Kalau C ini menjadi aktif, aktif sekali. Aktif. Jadi beda dia dengan si A dan si S tadi yang tidak aktif. Nah, makanya ini orang tidak terdeteksi pada data-data publik.
tetapi terdeteksi dari informasi-informasi yang beredar yang kita dapatkan. Begitu dia, Mas. Oke, kira-kira dari artis ketiga artis ini A, S, dan C ini, mereka akan tetap dipanggil oleh kejaksaan, apa berlalu begitu saja? Kalau mau fair, C yang harus dipanggil. Kalau mau fair, C yang harus dipanggil. Ya, Jadi yang lebih kalau aktif dia dibanding A dan S ya. ya itu dia Mas. Makanya kan kalau sajian teman-teman infotainment kan penyebutannya ACS gitu ya. Kesannya di publik kan menjadi sama rata ya. Tapi Iya, sesungguhnya di kami itu tidak sama rata kok. Waktu saya nyebutin, kami nyampaikan tidak sama rata karena rasa atau taste atau positioningnya atau niat mereka itu beda-beda, oke ngerti. beda-beda. Dan C yang harusnya dipanggil ya menurut Bang Harusnya Iskandar. betul. Tapi Oke, kalaupun dia tidak dipanggil, sepanjang larinya penyidikan itu ke korporasi, fair. Yang kita harapkan Mas Uya Kuya, mungkin juga nanti Mas Uya di DPR, ini yang belum ada di Indonesia ini adalah menangkap perusahaan pelaku kejahatan. Mas. Masih belum. perusahaan pelaku kejahatan. Iya. Padahal ini di timah ini Mas, baik di pelaku korupsinya maupun pelaku TPPU-nya Mas. Ini Iya, korporasi semua di belakangnya Mas. sebetulnya ya. Korporasi sebetulnya. Karena nggak Oke, ada Mas, tambang itu nggak pernah berbiaya rendah Mas. Biayanya tinggi. oke. Bang, Hmm. mau tanya Ya, lagi. SD, harusnya ya. dia ikutan terseret apa cuman sebagai saksi saja, sang Kalau istri? kalau dari yang kami amati, kemudian yang diumumkan oleh pihak Kejaksaan Agung bahwa sudah diblokir rekeningnya, Rekeningnya rekening SD ya, sudah pasti uang itu teraliri. Dan untuk untuk dan SD. apa Bang? Dan ketika teraliri dengan waktu yang 7 tahun, kami yakin Kejaksaan Agung bukan sekedar menarget dia, tetapi ingin melihat apakah itu bagian dari modus operandi untuk pencucian gitu. Oke, pencucian. Jadi artinya kalau sampai itu terlibat bukan hanya korupsi tapi TPPU-nya juga jalan ya. Iya. Jadi nggak bisa dia menyebut bahwa dia tidak tahu karena berulang-ulang. Berulang-ulang. Dan ada Untuk apa bisnis, nih? dan ada bisnis yang dibalik itu kan. Sama dengan mohon maaf, SD dengan membuka branded emas luar biasa bisnis itu, lantas di korporasinya kami tidak melihat nama dia. Ini Oh, di korporasi di perusahaan tidak ada nama dia. ih, masa ada umpamanya branded itu Uya Kuya, tapi ketika PT-nya Uya Kuya diperiksa nama Uya Kuya yang nggak ada, malah nama Iskandar kan aneh. Iya, 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 iya. Ngerti, Bang. Itu satu presiden tuh, itu presiden. Oke. Oke, Bang. Yakin kira-kira Kejaksaan Agung dalam hal ini bakal bisa menuntaskan semuanya apa cuma hanya berhenti di satu nama saja yang atas-atasnya Kami tidak ikutan? mau sampaikan mungkin pemikiran publik ya. Ya. Kami pada Kejaksaan Agung bahwa mereka akan berbuat yang maksimal-maksimalnya. Hmm. Tetapi kalaupun mereka berani tidak maksimal, berarti mereka mencederai kekuatan moral yang sudah dibentuk di tengah-tengah publik, Mas. Iya. Harusnya apalagi di akhir kepemimpinan Pak Jokowi Betul, ini menunjukkan bagaimana bahwa ini kasus besar yang kayaknya hampir betul. tidak mungkin diungkap, kok terungkap dan diungkap. Iya, Artinya ya jangan betul. nanggung-nanggung gitu ya. Betul, Mas Uya, betul. Jadi kalau saran kami kepada Bapak Jaksa Agung dan tim pidana khusus di sana, supaya tidak ada resistensi individual, kekuasaan dan lain-lain. Kalau menurut hemat kami, disentuh saja korporasinya. Baru nanti dilibatkan, nggak apa-apa BPKP diajak menghitung kerugian negaranya, baik dampak terhadap lingkungan maupun menghitung uang itu sudah Iya. jadi berapa selama 7 tahun ini. Kan kalau asumsinya Oke. Mas itu dicuri Perkembangannya uang, ya. iya, Ya. itu harus dilakukan oleh pihak Kejaksaan Agung. Itu saran kita Mas Uya. Potensi-potensinya ya. Iya, betul. Oke, Bang, terakhir Iya, tambang timah. Sementara Indonesia ini kan sumber daya alam energi sangat banyak sekali.
emas, Iya. nikel, sawit, karet, dan lain sebagainya. Kira-kira sebetulnya ini kan jadi timah. Di tempat lain sebenarnya terjadi juga kayak begini nggak sih? Wow, luar biasa. Kemarin nikel bukan? Nikel. Ah, Sebelum nikel emas. iya, Malah kayaknya minggu depan akan ada kasus tambang emas terbesar nanti di Kalimantan akan terungkap. Itu oke. pertempuran antar bintang-bintang di sana. Mungkin akan terungkap. Kira-kira gitu ya. Iya, Mas. Jadi harap agar potensi kekayaan alam kita bisa dijaga oleh aparat hukum, tapi kalaupun mereka nggak mampu lagi menjaga, kan kekuatan rakyat yang nanti menjaga. Yang kita takutkan ya, Mas. Oke, oke. Iya, Siap. Bang, iya, terakhir iya. ada pesan Bang untuk Kejaksaan Agung, untuk pemerintah, untuk rakyat kita, Kalau kami untuk Pak berharap Presiden. iya, kami berharap pihak Kejaksaan Agung melalui Pak Jaksa Agung bisa memformulasi sampai kejahatan korporasi. Kami juga berharap agar ke depan setelah pelantikan Mas Uya Kuya lebih concern lagi ikut membenahi negara ini. Amin, Insya amin, Allah. amin. Amin. Ya, selama ada yang dukung dan tidak ada yang menjegal saya, Bang. Amin, amin. Iya, Mas. Oke, Iya, iya. Oke, siap, Bang. oke. Kalau tujuannya Iya, baik untuk negara ini kita lakukan, Bang. terima kasih. Terima kasih. Ya. Habis kita ngobrol, saya penasaran AS tadi si B itu Siap, siapa ya? Ya, siap. Oke, Mas Iben. saya Oke. pengen punya bayangan sama nggak yang di pikiran saya dengan yang di Bang Iskandar. Kalau Mas Yuya udah pasti tahu tuh. Terima kasih Mas Yuya. Iya, iya. Assalamualaikum. Dan komentar netizen silakan juga ya di komen ya. Ya. Terima kasih Bang Iskandar, sehat selalu. Makasih, makasih. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Tuhan jaga kita semua. Oh, kuatkan kami dari cobaan. Hanya kepadamu Tuhan kami kan berserah. Kita pasti kuat. Indonesia jangan menangis.